sekarang saya berada di tempat pengolahan pati aren di Desa Tuk Songo. Daripada penasaran seperti apa prosesnya, yuk langsung kita lihat. Nah, di belakang saya sudah ada Pak Widodo yang akan menjelaskan prosesnya lebih lanjut. Yuk kita tanya langsung. Permisi Pak. Halo. Kalau boleh tahu ini lagi ngapain ya Pak? Nah, ini proses ketiga untuk pengolahan aren, Mbak. Oh, kalau prosesnya dari awal seperti apa ya Pak? Monggo mari saya jelaskan langsung saja ke tempatnya mungkin yang Boleh, dari Pak. awal. Oke. Nah, ini proses awalnya seperti ini, Mbak. Tadinya ini masih bentuk bulat. Itu biasanya langsung kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang nantinya untuk pengolahan itu agar lebih mudah, Mbak. Kalau zaman dulu itu sebelum ada model mesin penggiling, itu kita masih pakai manual, Mbak. Ini dengan cara dipotong kecil-kecil itu loh, Mbak. Yang nantinya kita tumbuk pakai lesung itu. Berkembangnya lagi itu kita nggak perlu misah lagi antara kulit sama daging, Mbak. Tapi langsung kita proses ke penggilingan. Jadi nggak perlu misah daging sama kulitnya enggak, tapi langsung ke penggilingan dan nanti di penggilingan itu udah terpisah dengan sendirinya antara kulit sama daging. Nah, untuk proses penggilingannya jenis mesinnya kayak ini, Mbak. Nah, ini contoh mesin penggilingnya seperti ini, Mbak. Yang nantinya untuk cara proses penggilingan ini ada kursi yang ada tukang giling itu duduk di atas. Nah, tinggal ditempel di sini, didorong pakai 2 kaki. Nah, nantinya hasil slab itu keluar dari sebelah sana, Mbak. Keluarnya dari sebelah sana. Nah, ini di sini pengolahannya yang untuk penyaringan tepung aren tadi. Proses ini memakan waktu sekitar 10 sampai seperempat jam. Nah, itu biasanya dalam sehari itu bisa 12 atau 13 kali penyaringan kayak gitu. Setelah diambil airnya, diganti dengan air yang baru, itu baru kayak diuber itu, Mbak, diaduk itu loh. Nah, diaduk itu supaya memisah antara padi yang merah sama yang putih, karena yang putih itu cenderung lebih berat. Itu dia nantinya akan posisi di bawah. Nantinya yang padi merah itu akan dipisah lagi, Mbak, yang nantinya untuk dikelola lagi seperti ini. Nah, terus padi yang putih itu langsung dimasukkan ke dalam karung seperti itu. Dulu itu mayoritas di Tuk Songo itu perajin aren semua, Mbak, terutama ibu-ibu itu loh. Ibu-ibu itu kan mereka belum punya pekerjaan yang tetap, mungkin hanya jadi buruh ladang kayak gitu. Nah, di sela waktu setelah selesai buruh ladang itu mereka akan mencoba mendaur ulang untuk nantinya bisa untuk jadi tambahan pendapatan kayak gitu. Tapi ini langsung bisa diolah ya Pak? Nah, ini caranya harus ditunggu dulu, Mbak. Misalnya kayak gini, ini biasanya dikasih sama tambahan padi yang merah tadi loh, Mbak. Nah, daripada hanya tambahan air itu air putih biasa kayak gini, nah itu digunakanlah padi yang agak merah tadi supaya bisa memberi sedikit banyak itu tambahan padi, Mbak. Nah, ini nunggunya juga kita harus pakai irama, Mbak. Pakai irama itu ketika yang satu itu turun, maka yang satu harus narik biar nggak berbenturan kayak gitu. Mungkin banyak yang nunggu dulu, coba. Nah, banyak diangkat, saya turun. Nah, nah kayak gitu. Jadi kayak ada irama nih. Nah, nantinya setelah dirasa agak lembut atau sekitar 120 ketukan itu, itu untuk cara menandainya seperti ini, Mbak. Bisa diambil yang sudah ditumbuk ini toh, ini diperes, ditaruh di telapak tangan seperti ini. Nah, ini, nah terus dituang lagi. Nah, itu ya bagian putih yang putih ini loh, Mbak. Oh iya. Nah, itu kan sebagai penanda itu udah ada keluar pati. Jadi udah lembut, berarti tinggal ngambil yang nantinya untuk
penyaringan kedua nih. Nah, untuk penyaringan kedua di sana ada contohnya, mungkin kita mau jalan ke sana. Boleh Pak. Ya, monggo kita jalan ke sana. Nah, ini untuk contohnya yang untuk daur ulang yang kedua. Nah, ini secara teknis itu kan kayak muter nih Mbak, tangan Mbak. Iya. Nah, ini. Oh, Itu biar apa Pak? biar pati yang tadi yang putih tadi bisa mengendap ke bawah kayak gitu. Hasil perasan yang terakhir itu nantinya akan dijadikan sebagai kayak pakan ternak ataupun media untuk pembuatan jamur onggo kayak gitu. Nah, untuk pakan cacing juga akhir-akhir ini ada yang nyari untuk sekedar buat pakan cacing kayak gitu juga. Nah, dari keseluruhan pohon aren itu sendiri juga manfaatnya banyak tuh Mbak, itu kayak bisa dikatakan juga pohon 1000 guna juga, karena hampir dari setiap bagian pohon aren itu berguna kayak gitu, mulai dari akarnya, kulit, terus ampasnya sampai daun, dan ada hijau di pohon aren itu. Iya. Hijau itu yang hitam itu loh Mbak, Sing di tengah daun itu? yang Iya. jadi pembungkus pohon aren itu loh, biasanya Oh iya berupa iya hitam, iya. yang untuk bahan sapu itu loh. Iya. Nah, itu sapu lantai itu kan dari hijau padi aren. Nah, terus biasanya untuk daunnya itu dibikin atap untuk gazebo atau kayak gubuk-gubuk kayak gitu, itu bisa juga, karena dulu juga pernah ada yang pesan juga. Terus untuk buahnya itu kolang-kaling itu juga bisa dibikin untuk teh manisan itu, untuk kolang-kalingnya. Nah, monggo sambil duduk aja Mbak untuk jelasin biar enak. Iya Pak. Apakah pembuatan pati aren ini merupakan salah satu potensi unggulan yang ada di Desa Tuk Songo Pak? Iya Mbak, termasuk pati aren dan topeng kawedar Mbak. Kenapa saya ngambil dua potensi besar itu? Karena satu, pati aren itu di daerah Borobudur itu hanya diproduksi di Kerajaan Tuk Songo Mbak. Lainnya enggak. Di sini Hanya aja. di sini aja yang ada produksi pati aren. Satu. Nah, terus pengolahan pati aren sendiri juga seperti kayak satu pekerjaan yang sudah diwariskan dari nenek moyang zaman dulu. Oh, jadi turun-temurun gitu ya Pak? Bahkan jauh sebelum adanya topeng kawedar itu mayoritas penduduk Tuk Songo itu yang di kerajaan terutama itu menggantungkan pendapatan di pengolahan pati aren itu sendiri. Nah, kenapa saya ambil topeng kawedar juga karena topeng kawedar itu merupakan Tuk Songo itu pendirinya dari kesenian topeng ireng itu Mbak, yang sekarang terkenal lebih ke topeng ireng. Kalau dari bahasa lokalis ini itu ndayaan kayak gitu Mbak. Oh, ndayaan. Nah, ndayaan itu kan awal mulanya dari Desa Tuk Songo Mbak, yang dulu itu konon ceritanya para pelakunya sendiri itu adalah mereka yang juga sebagai perajin Pati aren. Iya. Nah, itulah kenapa kami mengangkat tema Rabu Aren, yaitu pasar budaya aren dan topeng ireng, yang nantinya kita adakan di bulan Agustus tanggal 20 sampai tanggal 21. Nah, Sobat Budaya, meskipun proses pengolahan aren ini merupakan suatu pekerjaan yang berat, namun pemanfaatan pohon aren merupakan salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan dengan tetap menjaga tradisi-tradisi leluhur dari Desa Tuk Songo ini. Sampai jumpa lagi ya, salam budaya, lestari budayaku.